kehidupan manusia purba di Indonesia. Sebelum itu kita perkenalan dulu kali ya. Saya Linda Dinazriha. Saya Ria Rohma. Saya Fadil Muhammad. Saya Nadia Kirana Sari. Saya Siva Aulia Rahma. Saya Muhammad Akmal Tadi. Nomor pertama ada masa berburu dan meramu. Masa berburu dan meramu disebut juga dengan masa mengumpulkan makanan atau food gathering. Masa berburu dan meramu dibagi menjadi dua, yaitu masa berburu dan meramu tingkat awal dan masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Pada masa berburu dan meramu tingkat awal, lingkungan sekitar manusia purba masih liar. Banyak gunung dan api meletus dan keadaan bumi masih labil. Manusia purba yang hidup pada masa ini adalah Pithecanthropus dan Homo wajakensis. Cara kehidupan manusia purba pada masa berburu dan meramu tingkat awal adalah nomaden atau berpindah-pindah tempat. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat awal diperkirakan satu periode dengan zaman Paleotikum. Pola kehidupan nomaden manusia purba dilakukan karena alasannya berkurangnya binatang buruan dan umbi-umbian di daerah yang ditinggali. Musim kemarau membuat binatang buruan berpindah tempat, serta mereka ingin menemukan daerah yang bisa mencakupi kebutuhan hidupnya kembali. Manusia pada masa berburu dan meramu hidup mengembara dengan menjadikan goa-goa sebagai hunian keluarganya. Sebagian lain ada pula yang tinggal di daerah pantai. Hal ini didasari oleh pertemuan beberapa artefak seperti kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetap, pahat genggam, alat serpi, dan alat-alat dari tukang lainnya. Pada daerah-daerah tersebut, kendati demikian, alat-alat tersebut terbilang masih sangat sederhana dan besar. Yang pertama adalah kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat berburu dan meramu tingkat awal sepenuhnya dari mencari dan mengumpulkan makanan yang tadi saya bilang gathering. Makanan yang dikumpulkan berupa umbi-umbian, buah-buahan, padi dan daun-daunan. Bahan makanan yang mereka dapat langsung dimakan alias tidak dimasak karena masyarakat belum mengenal api untuk mengolah makanan. Pola hunian manusia purba pada masa berburu dan meramu adalah mengumpulkan makanan. Tingkat awal mempunyai dua ciri khas, yaitu berdekatan dengan sumber air dan kehidupan di alam terbuka. Beberapa contoh yang menunjukkan pola hunian seperti ini dapat ditemukan di situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo. Yang ketiga ada kehidupan sosial. Manusia pada periode ini hidup secara berkelompok, di mana satu orang akan bertugas sebagai pemimpinnya dan yang lain pemimpin kelompok inilah yang akan memandu anggota lainnya untuk berpindah tempat. Selain itu, anggota kelompok laki-laki bertugas memburu hewan, sementara perempuan bertugas mengumpulkan makanan. Masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Corak kehidupan manusia praaksara pada periode ini seingkat lebih tinggi daripada masyarakat berburu dan meramu tingkat awal. Hal ini terlihat dari teknik pembuatan alat, tempat tinggal, ataupun kesenian. Namun, kehidupan mereka masih bergantung dengan alam. Namun berbeda dengan masa sebelumnya, pola hidup masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut mulai timbul usaha untuk menetap di gua-gua alam. Akan tetapi, tempat tersebut suatu saat akan ditinggalkan apabila sekitarnya tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-harinya lagi. Manusia yang hidup pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan satu periode dengan zaman Mesolitikum. 1. Pola hunian. Manusia purba pada periode ini sudah mulai hidup semi-sedentar, yaitu kadang menetap di gua-gua alam dan berpindah lagi mencari gua lain yang memiliki banyak makanan. Contohnya, peninggalan yang khas dari masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut adalah Amphi's Salt Rock, yaitu gua menyerupai ceruk batu karang yang digunakan sebagai tempat tinggal. 2. Peralatan yang digunakan. Masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut telah menghasilkan berbagai kebudayaan meskipun belum berkembang pesat. Beberapa contoh hasil kebudayaan dari periode ini adalah kapak perimbas, kapak Sumatera, kapak panetek, anak panah, serta alat dari tulang dan tanduk rusa. Kedua ada masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam merupakan masa ketika manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan cara membuka lahan untuk dijadikan ladang. Manusia pada masa ini mulai bercocok tanam dan hidup menetap dengan sederhana di suatu tempat dan berkelompok. Meski sudah bercocok tanam, kebiasaan berburu dan mengumpulkan makanan tidak sepenuhnya ditinggalkan. Perubahan ini dikarenakan kemampuan berpikir manusia. Prasejarah merupakan syarat untuk menjawab tantangan alam. Hal ini ditandai dengan kemampuan mereka dalam menghasilkan makanan dengan bercocok tanam. Manusia yang hidup
pada zaman bercocok tanam diperkirakan satu periode dengan zaman Neolithic. Masa bercocok tanam sering disebut sebagai masa revolusi kebudayaan karena terjadi perubahan besar pada berbagai corak kehidupan masyarakat praaksara, jenis manusia, penduduk, bangsa yaitu pelosok Melayu, diantaranya suku Dayak, Toraja, Nias, dan Sasak. Masa bercocok tanam. A. Kehidupan ekonomi. Secara ekonomi, manusia pada periode ini telah berhasil mengolah makanan sendiri. Hutan yang mereka buka kemudian ditanami dengan sayur dan buah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Sementara binatang buruan yang mereka tangkap mulai dipelihara dan diternak. Selain itu, masyarakat diperkirakan telah mengenal sistem pertukaran barang atau alias barter. B. Pola hunian. Pola hunian manusia purba berbangun berupa mereka tidak lagi berpindah-pindah cepat atau nomaden, tetapi menetap di suatu tempat. Pemilihan tempat tinggal biasanya dipengaruhi oleh sumber air dan depan dengan pola kehidupannya. C. Sosial. C. Kehidupan sosial. Karena hunian mereka telah menetap, masyarakat masa bercocok tanam hidup secara berkelompok dan membentuk perkampungan kecil. Dalam sebuah kampung biasanya terdiri dari beberapa keluarga dan hidup secara gotong royong. Mereka juga menunjukkan ketua suku dan memiliki aturan hidup sederhana yang harus dijalani anggotanya. D. Peralatan yang digunakan. Masyarakat pada periode ini mampu membuat peralatan dari batu yang telah dihaluskan dan memperhatikan sisi keindahannya. Hasil kebudayaan utamanya adalah kapak lonjong dan kapak persegi. Di samping itu, masyarakat pada masa bercocok tanam telah mengenal pakaian dari kulit kayu. Kepercayaan. Masyarakat pada masa bercocok tanam mengenal kepercayaan bahwa orang yang memasuki alam lain oleh karenanya orang yang meninggal akan dibekali benda-benda keperluan sehari-hari. Berkaitan dengan kepercayaan ini muncul tradisi pendirian bangunan besar yang disebut tradisi megalitik. Beberapa contoh bangunan megalitik adalah dolmen, menhir, waruga, sarkofagus, dan punden berundak. Topik nomor 3, masa perundingan. Kata perundingan diambil dari kata dasar undagi yang artinya seseorang yang memiliki keterampilan jenis usaha tertentu seperti pembuatan gerabah, perhiasan, kayu, batu, dan logam. Masa perundingan adalah periode akhir prasejarah atau yang lazim disebut zaman logam. Manusia pendukung masa perundingan adalah bangsa Yugo Melayu yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 500 Karakteristik utama manusia pada masa atau zaman perundingan adalah selanjutnya tukang yang terampil. Pada masa ini, berbagai usaha dilakukan manusia menuju ke penyempurnaan kegiatan dalam bidang pertanian, peternakan, dan pembuatan gerabah. Selain itu, hal-hal baru mulai ditemukan masyarakat yang terpenting diantaranya adalah peleburan biji logam dan pembuatan benda-benda dari logam. Sejalan dengan kemajuan yang dicapai, kehidupan manusia yang kuat semakin kompleks. Masa perundingan contohnya yaitu ada kehidupan ekonomi. Masyarakat masa perundingan tidak hanya bercocok tanam dengan berladangan, tetapi juga mengolah sawah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa mereka mampu mengatur kehidupan ekonominya dan berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan di musim yang akan datang. Hasil panen pertanian biasanya disimpan untuk masa kering dan diperdagangkan. Mereka juga melakukan perdagangan dengan jangkauan luas, bahkan antar pulau. Kedua ada kehidupan sosial. Kehidupan sosial manusia pada masa perundingan sudah semakin teratur. Pemimpin masyarakat biasanya dipilih melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuannya dalam berinteraksi dengan roh nenek moyang. Selain itu, masyarakatnya mulai terbagi ke dalam kelompok sesuai keahlian mereka. Misalnya kelompok petani, mendaki, pedagang, dan sebagainya. Peralatan yang digunakan. Masyarakat Burundagian menggunakan peralatan yang terbuat dari logam. Teknologi pembuatan benda-benda dari logam pun mengalami perkembangan pesat. Beberapa peralatan dari logam yang mereka hasilkan antara lain kapak corong, nekara, moko, kapak penunggu, dan bejana penunggu. Di samping itu, masyarakatnya telah mengenal teknik pembuatan gamelan, batik, ukiran, dan perhiasan. Di paparan tadi ada kesimpulan menarik nih, bahwa ada plus minus
dari corak kehidupan masyarakat manusia purba di Indonesia. Terkait hal ini, kami membuka kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Silahkan dari audiens, ada yang ingin menanggapi? Dari kelompok 3 yang bertanya bagaimana sistem kepercayaan yang dianut oleh manusia purba. Terima kasih. Terima kasih Nazwa atas pertanyaannya tentang bagaimana sistem kepercayaan yang dianut oleh manusia purba. Di masa itu, manusia purba menganut kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme adalah kepercayaan bahwa semua yang bergerak dianggap hidup serta memiliki roh yang berwatak baik ataupun buruk. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib, sehingga benda tersebut akan sangat dihormati dan dikeramatkan. Totemisme adalah bentuk kepercayaan masyarakat prasejarah terhadap adanya daya atau sifat ilahi yang terkandung di dalam sebuah benda atau makhluk hidup selain manusia. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, ada yang ingin menanggapi? Perkenalkan, nama saya Nabila Ilyas. Pertanyaannya, jelaskan mengapa berakibat jangan masalah berbeda-beda kemudian daerah atau wilayah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Nabila. Izin menjawab, perbedaan berakhirnya zaman praaksara di berbagai daerah atau wilayah disebabkan karena perbedaan waktu penemuan atau penggunaan sistem tulis-menulis. Setiap daerah atau wilayah memiliki waktu yang berbeda dalam menemukan atau mengembangkan sistem besar. Jadi alasan mengapa berakhirnya zaman praaksara berbeda-beda untuk setiap daerah atau wilayah disebabkan karena perbedaan waktu penemuan atau penggunaan sistem tulisan. Untuk nomor 3, ada yang ingin dari kelompok 8. Apa pengaruh pola kehidupan berkelanjutan dan menentang masyarakat praaksara terhadap peningkatan hasil budaya? Terima kasih pertanyaan dari Dwindi. Pengaruh pola kehidupan bercocok tanam dan menatap masyarakat praaksara terhadap peningkatan hasil budaya adalah munculnya nilai-nilai magis religius pada hasil ekspresi masyarakat praaksara. Hal ini terlihat pada seni rupanya yang kurang memperhatikan segi anatomis dan proporsi, tetapi ditekankan pada segi simbolis. Pengaruh lainnya adalah keragaman hasil budaya sebagai bentuk ekspresi keindahan. Pada masyarakat masa bercocok tanam, kulit orang dijadikan kalung, gelang, dan manik-manik dari batu. Pada masyarakat masa menetap, buah-buah tempat tinggal mereka dilukis dengan beberapa warna. Kemudian perkembangan teknik tulang logam dan pembuatan gerabah menambah variasinya. Pada seni lukis muncul bentuk relief dan seni patung. itu sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum